Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi berjudul Gelombang Stasioner. Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya Fidur Rahman sebagai moderator. Yang kedua, Muhammad Afkur Sawali. Yang ketiga, Muhammad Ezara Divan Kausar. Keempat, Zakiatul Fitri Ilmiah. Dan yang kelima, Imratul Ulia. Sekian, simak materi dari kami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezara Divan Kausar, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner. Gelombang ialah suatu getaran yang merambat pada suatu medium atau tidak membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada persamaan gelombang, gelombang dapat dibedakan berdasarkan arah geraknya dan perubahan posisi gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang stasioner disebut juga gelombang berdiri atau gelombang diam, adalah gelombang yang bergetar seiring waktu tetapi tidak letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Persamaan gelombang stasioner memiliki dua macam kasus. 1. Persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. 2. Persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. 1. Persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. Gambar 3A menunjukkan gelombang datang yang menuju bebas seperti pada gambar. Persamaan gelombang datangnya adalah Y sama dengan A sin WT KFX. Sedangkan gambar 3.14b menunjukkan gelombang pantul yang timbul setelah gelombang datang dari ujung bebas seperti ada pada gambar. Persamaan gelombang pantulnya adalah Y sama dengan A sin WT plus WX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Fitri Ilmiah, absen 32. Interferensi adalah gelombang datang dengan gelombang B. Pantun ini menghasilkan gelombang berdiri yang persamaannya dapat kita tentukan melalui perjumlahan persamaan gelombang datang dengan gelombang pantul sebagai berikut. Keterangan: Y sama dengan simpangan gelombang berdiri dari ujung bebas atau M. A sama dengan amplitudo gelombang dating atau pantul atau M atau disebut dengan meter. K sama dengan bilangan gelombang atau M-1. X sama dengan kedudukan titik dari ujung bebas atau M atau disebut dengan meter. W sama dengan frekuensi sudut gelombang atau radiasi atau sekon. T sama dengan selang waktu S atau disebut dengan sekon. Ini adalah contoh gambar grafik gelombang pantul dan gelombang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Ulia, nomor absen 13. Pada gambar 3 titik, P adalah perut dinamakan amplitudo gelombang bernilai maksimum dan titik S adalah simpul dinamakan amplitudo gelombang yang bernilai 0. Untuk titik sembarang Q yang beranjak X dari ujung bebas, maka dari persamaan 3.14 dapat kita interpretasikan bahwa amplitudo gelombang bisa ditentukan melalui persamaan AQ sama dengan 2A cos KX. Dengan AQ, amplitudo sama dengan gelombang stasioner di titik Q dalam kurung M kecil. XQ sama dengan kedudukan titik Q diukur dari ujung bebas M kecil kurung. Dalam gambar 3.5 terlihat bahwa perut terjadi pada kedudukan XP sama dengan 0, setengah lambda, 3/2 lambda atau pada gambar 3.16. Sebaliknya, pada gambar 3.5 juga terlihat bahwa simpul terjadi pada kedudukan XP sama dengan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda atau pada gambar 3.17. Dengan XS adalah kedudukan simpul ke N dengan N 1, 2, 3. Dengan XS adalah kedudukan simpul ke N-nya adalah 1, 2, dan 3. Persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat. Saat pemantulan terjadi pembalikan fase, jika persamaan gelombang datangnya adalah A sin WT min KX, maka persamaan gelombang pantulnya adalah A sin WT plus KX. Interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul ini akan membentuk gelombang berdinang. Persamaannya dapat diturunkan sebagai berikut.
seperti yang ada pada gambar. Dengan keterangan Y sama dengan simpangan gelombang berdiri untuk ujung terikat dengan satuan M. A amplitudo gelombang datang atau pantul dengan satuan M. K sama dengan bilangan gelombang M pangkat min 1. W sama dengan frekuensi sudut gelombang dengan satuan S min 1. T sama dengan selang waktu dengan satuan S. Dari persamaan gambar 3.18, bila digambarkan akan menghasilkan gelombang berdiri yang profilnya seperti pada gambar 9,6. Dari gambar yang terlihat bahwa titik pada ikatan X sama dengan 0 selalu merupakan simpul dari persamaan 3.18. Juga dapat kita interpretasikan bahwa untuk titik sembarang yang berjarak X sama dengan 0 dari ujung terikat, amplitudo gelombang bisa ditentukan dari persamaan pada gambar 3.19 dengan keterangan Aki simpangan titik Q sama dengan satuan M. XQ sama dengan kedudukan titik Q diukur dari ujung terikat M. Kedudukan simpul dan perut pada kasus ujung terikat dapat ditentukan pada seperti gambar 3.7,2. Kedudukan simpul dan perut pada kasus ujung terikat dapat ditentukan seperti gambar 3.7,2. Dari gambar terlihat bahwa perut terjadi pada kedudukan XP sama dengan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, atau pada gambar 3.20. Dengan ada kedudukan perut ke N pada gambar juga terlihat bahwa simpul terjadi pada kedudukan XS sama dengan 0,14 lambda, 3,4 lambda, atau pada gambar 3.21. Dengan XSN adalah kedudukan simpul ke N dengan N sama dengan 1, 2, dan 3. Dan kami akan melakukan uji praktikum pada gelombang stasioner. Di sini saya akan membahas contoh soal. Pada bagian pertama, suatu gelombang stasioner ujung terikat memenuhi persamaan Y sama dengan 20 sin Px per 6 cos 4pi kali T dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, tentukanlah A. amplitudo gelombang asli, B. frekuensi gelombang, C. panjang gelombang, D. amplitudo gelombang stasioner saat X sama dengan 3 cm. E. simpangan artikel pada gelombang stasioner saat X sama dengan 4,5 meter dan T sama dengan 1,5 sekon. Di sini kita mencari amplitudo dengan satuan A sama dengan, kita cari ya, diketahui dari persamaan Y sama dengan 20 sin Px per 6 dengan cos 4pi kali T. YC sama dengan 2A sin Kx cos WT. Maka 2A sama dengan 20. Jadi A sama dengan 10. B. mencari frekuensi. Y sama dengan 20 sin Px per 6 cos 4pi T. Diketahui omega sama dengan 4pi. Rumus omega adalah 2pi F sama dengan
4pi. F sama dengan 2pi HZ. 2HZ. Di sini kita mencari lambda pada bagian C. Y sama dengan 20 sin Px per 6 cos 4pi T. K sama dengan pi per 6. 2pi per lambda sama dengan pi per 6. 2pi sama dengan pi lambda per 6. 2 sama dengan lambda per 6. Lambda sama dengan 12 cm. D. Amplitudo stasioner. Dari persamaan Y sama dengan 20 sin Px per 6 cos 4 pt. Amplitudo stasioner sama dengan 20 sin 3pi per 6 cos 4 pt 20 sin pi per 2. AS sama dengan 20 kali 1 sama dengan 20 cm. E diketahui X sama dengan 4,5 cm. T sama dengan 1,5 cm. Y sama dengan second. Y sama dengan 20 sin Px per 6 cos 4 pt. Y sama dengan 20 sin pi per 6 kali 4,5 cos 4pi dikali 1,5. Y sama dengan 20 dikali 1 per 2 akar 2 dikali 1. Y sama dengan 10 akar 2. Pada pembahasan kedua, tinjau sutas tali yang direntangkan secara horizontal dengan kondisi salah satu ujungnya digetarkan harmoni naik turun dengan frekuensi 1/4 Hz dan amplitude 10 cm. Sedangkan ujung lainnya digabungkan ke sebuah batang sehingga dapat bergerak bebas naik turun. Jika getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 5 meter per sekon, maka tentukanlah A. Amplitudo gelombang hasil interferensi saat X sama dengan 21,875 cm. Di sini diketahui frekuensi sama dengan 1/5 Hz, amplitudo sama dengan 10 cm, cepat rambat sama dengan 5 meter per sekon. Dari persamaan Y sama dengan 2A sin Kx cos WT, amplitudo stasioner sama dengan 2A sin Kx. Mencari lambda, V sama dengan lambda per F kali F. 5 sama dengan lambda kali 1/5. V sama dengan 25 cm. Amplitudo stasioner sama dengan 2 kali 10 cos 2pi per lambda kali X sama dengan 20 cos 2pi per 25 kali 21,875 sama dengan 20 cos 2pi per 25 kali 175 per 8. Mendapatkan hasil 20 cos 7 per 4 pi sama dengan 20 1 per 2 akar 2. Amplitudo sekon sama dengan 10 akar 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, dan apabila ada kesalahan dalam segi materi bisa ditanyakan kepada guru pembimbing, dan selanjutnya kalau ada ditanyakan silakan ditanyakan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami berikan sedikit bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.